just want to show that if we follow public health measures, we can break this chain of transmission, and this doesn't need to be a large epidemic. Bahwa virus Hanta yang ada di Indonesia itu adalah tipenya HFRS, sekali lagi berbeda dengan tipe yang terjadi di kapal pesiar Hondius, ya. Dan untuk data ini kita lihat bahwa dari tahun 2024 sampai 2026 ada 23 kasus, ya. Tersebar di tahun 2024 1, kemudian 2025 17, kemudian 2026 5, ya. Dan sekali lagi saya sampaikan belum dilaporkan temuan HPS di Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat lonjakan signifikan sebaran hantavirus di Indonesia dari 2024 hingga di tahun ini. Total sudah ada 23 kasus positif dengan tingkat kematian yang menyentuh angka 13%. Permasalahannya gejala virus ini disebut juga seringkali menyamar sebagai penyakit lain sehingga penanganan dianggap kurang cepat dan tidak langsung pada sasaran. Benarkah virus ini akan menjadi ancaman senyap baru di Indonesia? Siapkah sistem deteksi dini kita mengenali dan juga membedakan virus ini dengan yang lainnya? Kami akan membahas dengan sejumlah orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang. Dan langsung saja saya perkenalkan 4 orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Saya mulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu, yakni epidemiolog Mas Dalina Pane. Ibu Mas Dalina, selamat malam. Selamat malam Mas Bram. Terima kasih sudah hadir. Dan berikutnya anggota DPR RI Komisi 9, Edi Wuryanto. Pak Edi, selamat malam. Malam Mas Bram. Terima kasih Pak Edi sudah hadir. Saya bergeser, ada UKK Infeksi Penyakit Tropik, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Mulia Rahma Karyanti. Dr. Mulia, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih dokter sudah hadir. Dan yang keempat adalah analis senior dari Drone Plate Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, selamat malam. Malam, Bram. Terima kasih. Tentu ini adalah kasus baru yang ingin kami fokuskan adalah bagaimana kesiapan kita. Artinya mitigasi dan juga secara infrastruktur, baik fasilitas maupun infrastruktur kesehatan, apakah kita sudah memadai. Jangan sampai COVID ini terulang kembali, bagaimana lambatnya kita menangani di kasus awal. Saya ke Ibu Mas Danila dulu kalau begitu. Jadi artinya dengan kasus 1 di 2024, tapi melonjak tajam, 17 di 2025. Apakah kemudian kami awam ini harus khawatir menganggap ini gunung es, atau jangan-jangan seperti kata Kemenkes tadi, ini varian yang berbeda dengan yang ada di kapal pesiar itu? Ya, jadi hantavirus itu memiliki setidaknya 300 varian. Oke. Yang ada di Indonesia berbeda dengan yang sekarang bersirkulasi di Amerika, baik utara, selatan maupun Amerika Tengah. Yang di Indonesia ini masih zoonotik, jadi penularannya dari hewan ke manusia. Kalau yang di Amerika itu human to human, khusus untuk Andes. Okay. Apakah kita harus khawatir? Tentu tidak. Bahkan ketika COVID pun kita selalu menyatakan bahwa kita harus waspada. Iya, tetapi kita tidak perlu panik ataupun khawatir yang berlebihan. Apakah ini akan menjadi COVID? Seperti COVID, kalau untuk varian yang ada di Indonesia, karena tidak human to human, agak jauh kemungkinannya untuk menjadi COVID, seperti COVID. Oke, tapi dengan cuaca di Indonesia, seberapa itu juga akan cepat bermutasi, Bu? Karena kami juga awam sangat, mungkin kita bisa mengatakan ini trauma massal begitu ya terhadap COVID. Apakah kemudian walaupun hewan ke manusia yang terjadi di Indonesia, itu juga bisa nanti bermutasi manusia ke manusia, Ibu? Berbeda dengan COVID-19 dan influenza, yang virusnya itu tidak stabil sehingga gampang sekali berubah strain. Hantavirus relatif lebih stabil. Jadi perubahan strainnya tidak secepat
apa yang terjadi pada COVID dan influenza. Oke. Sehingga ini juga mungkin merupakan anugerah Tuhan ketika penyakit itu virulensinya tinggi, biasanya transmisinya tidak secepat penyakit-penyakit dengan insiden yang tinggi. Oke. Jadi tetapi challenge atau masalah bagi kita itu adalah bahwa hantavirus ini mortality-nya cukup tinggi. Case fatality rate atau virulensi virusnya tinggi. Kemudian yang kedua gejalanya itu tidak khas. Sehingga sering kita misdiagnosis ataupun baru bisa dikenali ketika terjadi perburukan. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, vaksinnya belum ada, obatnya juga masih belum ada. Ada beberapa obat virus yang diberikan, itu efektivitasnya juga masih belum begitu baik. Oke. Rapid testnya ada, tetapi efektivitas dan efikasi dari sensitivitas dari rapid test ini yang masih belum begitu baik. Oke, jadi secara acuan kita belum punya secara detail begitu ya, untuk kemudian bisa mengidentifikasi apakah ini hanta atau bukan begitu ya? Labnya dengan PCR. Oke. PCR itu sangat sensitif untuk mendeteksi virus ini. Baik. Tetapi probabilitas, kalau kita lihat kan 251 suspek, itu yang positif hanya 23 atau sekitar 9%. Jadi tidak mudah untuk bisa mengenali hantavirus. Baik. Itu merupakan tantangan bagi global ya. Kita bagi semua kita ya. semua. Oke, tahan di situ dulu Ibu. Ini menarik buat saya, gejalanya yang sulit dikenali. Saya ke Dokter Mulya kalau begitu. Dari temuan sejauh ini di Indonesia, terutama untuk anak begitu ya Dok, apakah kemudian memang benar ada diagnosa yang sulit dikenali sehingga kita juga akhirnya secara kurang tepat untuk penanganannya? Ya, untuk gejalanya memang tidak khas ya, tapi gejala hantavirus itu bisa menyebabkan ada yang berat yang disebut dengan yang hantavirus pulmonary syndrome yang biasanya ada di Amerika Latin. Tapi kalau misalnya di Asia dan Eropa kebanyakan yang menyebabkan hemorrhagic fever with renal syndrome, jadi gangguan ginjal. Bahasa gampangnya adalah? Ya, jadi bisa mengalami pendarahan paru atau misalnya yang dengan gagal ginjal. Tapi gejalanya memang biasanya dengan demam, kemudian kelelahan dan biasanya dengan nyeri otot. Tapi kalau yang gejala yang pulmonary syndrome itu biasanya dengan mulai ada gangguan nafas dan biasanya perburukan cepat sampai dia tensinya menurun ya. Tapi untuk yang satunya, yang jenis satu yang di Asia, yang di sejenis Seoul ya. Nah, hanta itu memang biasanya menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Untuk di Indonesia memang kita pada kasus anak tidak pernah menemukan kasusnya dan jenis strainnya juga beda ya. Yang ditemukan yang dilaporkan di Eropa kemarin ya itu adalah yang jenis virus Andes. Nah, itu tidak ada di Asia. Dia hanya ditemukan di Amerika yang bawah ya gitu. Oke, tapi kalau kemudian beberapa tahun yang lalu kan kasus anak dengan gagal ginjal cukup banyak, yang kemudian salah satu yang diduga adalah sirupnya begitu kan. Apakah kita, saya awam itu bisa mengkaitkan itu, apa yang kemudian bisa IDAI jelaskan Ibu? Ya, ini penularan virus hanta itu biasanya dari binatang pengerat seperti tikus. Ya, jadi biasanya kalau misalnya yang harus diwaspadai ada riwayat misalnya kebanjiran, kena membersihkan kotoran dari atau gudang-gudang yang mungkin dilewati atau ditinggali. Tikus. Nah, itu kan penularannya memang transmisi, arti penularannya adalah lewat dari urin atau dari kotoran atau dari saliva dari yang tercemar kontaminasi. Nah, pada saat membersihkan yang gudang atau yang itu berdebu, nah sebaiknya kita menggunakan masker dan diberikan disinfektan daerah yang akan disapu. Jadi tidak bisa disapu tapi harus didisinfektan untuk mematikan virus tersebut. Jadi IDAI sejauh ini melihat belum ada kasus anak di Indonesia yang kemudian terindikasi begitu Ibu? Saat ini belum ada. Biasanya yang kemarin beberapa tahun yang lalu kena gangguan ginjal ada karena ternyata ada gangguan ginjal yang kita temukan dari obat yang diberikan pemanis yang isinya ethylene glycol dan kadarnya terlalu tinggi sehingga menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Beberapa kasus memang kita harus cari differential diagnosisnya, jadi kemungkinan lain seperti leptospira sering bisa juga
terjadi ya dengan gagal ginjal juga. Nah itu biasanya pemeriksaan-pemeriksaan itu yang biasanya kita lakukan untuk mencari leptospira atau dengue atau karena banyak yang viral hemorrhagi kan bisa karena berbagai macam virus ya. Oke. Nah itu yang paling lebih tinggi saat ini memang di Indonesia lebih dengue atau leptospira pada saat banjir. Dok, kalau kemudian Anda mengatakan varian di luar adalah Andes, itu agak sulit di Asia, tapi seberapa mungkin itu kemudian nanti one day akan bisa ke kita? Tikusnya pun beda ya, karena dia penyebabnya juga tikusnya tertentu ya, jenis tertentu dan virus Andes itu memang ditemukannya di daerah Amerika, gitu. Ada yang namanya Sinombre itu di daerah Amerika Utara, tapi yang ini di bawah gitu. Tapi di Asia lebih banyak yang Seoul, virus Seoul namanya Seoul. Oke, baik. Saya kembali ke Bu Pani kalau begitu. Jadi artinya kalau di luar negeri sudah manusia kepada manusia, artinya transmisi ini bisa terjadi ketika manusianya yang berpindah. Iya. Jadi mobilitas yang tinggi saat ini kita tidak ada pembatasan mobilitas untuk Hanta. Ada kemungkinan penularan itu terjadi dari pendatang yang berasal dari daerah terjangkit atau alert area. Karena itu sistem surveillance kita harus bisa mengenali itu. Mereka-mereka yang datang dari daerah terjangkit itu harus biasanya kalau dulu kita mengisi health alert card ya. Jadi harus mengisi itu. Nah terkadang ini kesulitan kita di kesehatan karena sudah tahu intervensinya, oh ini bakal dikarantina nih, bakal diisolasi. Sehingga kadang-kadang tidak jujur untuk menjawab itu. Sehingga kita masih mengarah kepada suspek, adanya gejala. Padahal sebenarnya sebelum muncul gejala, masing-masing kita sudah menyadari kalau kontak dengan mereka yang baru datang dari daerah-daerah terjangkit, itu harus hati-hati dan harus melapor begitu ya. Jadi kalau muncul gejala segera datang dan biasanya di dalam formnya itu ada tulisan, ada isian apakah dalam 3 bulan terakhir Anda Pernah berkunjung ke daerah-daerah yang terjangkit tersebut. Kalau kita sudah ketahui Argentina dan Chili merupakan daerah terjangkit Andes, maka 2 daerah itu menjadi alert. Untungnya tidak ada penerbangan langsung. Direct flight itu biasanya cukup sulit untuk ditahan gitu ya. Kita tidak ada penerbangan langsung ke Chili dan jadi bisa tertahan di daerah transit. Oke, baik. Saya dalam itu nanti saya ke Pak Edi dulu. Jadi artinya secara regulasi Pak, saya masuk ke sana. Jadi artinya menurut Anda, menurut Komisi 9 sudah tepatkah aturan di kita, ataukah kemudian kita harus memperketat lagi pasca COVID ketika memang ada warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia. Tapi sudah jeda, Pak Edi, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Plus.